Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, kelas Biologi 1, NIM 0704201014, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi dan pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa, yaitu kata pari yang berarti pari, artinya peribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris sebagaimana informasi yang tertuang dalam buku Termatik kelas 5 tema 4. Awalnya pantun merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Jika frasa mengenai ada paragraf untuk tiap rangkap kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas sendiri tergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang saat ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata yang pada pantun dikenal juga dengan sebutan lirik. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena itu, alasan inilah tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat oleh jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya pada berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis sehingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, berima AB-AB. Rima atau juga biasa disebut dengan saja adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah AB-AB. Jenis-jenis pantun. 1. Pantun nasihat. Pada dasarnya pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral atau didikan. Contoh, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugih, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua. 2. Pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contoh, duduk manis di bibir pantai, masa muda kebanyakan santai, lihat gadis aduhai tiada dua, sudah rentah sulit tertawa. 3. Pantun agama. Jenis pantun yang saat ini memiliki kandungan isi yang
membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contoh, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. 4. Pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selain memiliki ciri khas di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada lari terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan yang mengakrabkan kebersamaan. Contoh, terendak bantah lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah, kaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepada di bawah. 5. Pantun berkasih-kasihan. Sama dengan namanya, isi dan jenis pantun yang satu ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Umumnya pantun berkasihan-kasihan tenar di kalangan muda-muda di Melayu untuk menyampaikan perasaan mereka kepada kekasih maupun orang yang disukainya. 6. Pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa, pantun bisa juga disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil. Tujuan awal dari jenis pantun yang satu ini adalah untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contoh, kita menarik keluar bilik, sembarangan kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarangan lagi kita nyanyikan. Pengertian pantun menurut para ahli. Menurut Herman J. Waluyo, pantun merupakan puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Menurut Kasuan dan Rita, pantun merupakan jenis puisi Melayu lama yang satu baitnya terdiri atas 4 lari dan bersaja AB-AB. Lari pertama dan kedua berupa sampiran, sedangkan lari ketiga dan keempat berupa isi sampiran. Tidak berisi maksud, hanya diambil rima persajanya. Jadi hendak membuat pantun sebaiknya membuat dulu isinya kemudian menyusul sampirannya. Puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, matra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata-kata, kiasan, kesan pancindra, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitung aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupaya pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu, sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca dan pendengar. Jenis puisi. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern atau puisi bebas muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi dan rima dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain pantun, syair, talibun, menterah, dan gurindam. Struktur puisi. 1. Struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal berikut. 1. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. 2. Pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah
mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Yang ketiga, majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Majas atau bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. Yang keempat, rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Rima tersebut dapat berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan, persamaan bunyi vokal dalam deretan kata, dan persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Ritma berkaitan dengan rima, bunyi kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Yang keenam, tipografi. Puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan baris. Yang kedua, struktur batin. Ada 4 unsur bait puisi, yaitu tema, perasaan, nada, atau sikap, dan amanat. Tema. Sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman J. Walio, tema merupakan pokok atau subjek matter yang dikemukakan oleh penyair. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dan sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang dihendaki disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi Memling. Kemudian suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya nada duka dapat menimbulkan suasana ibah bagi pembaca. Amanah atau pesan. Kita dapat menelah amanah dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dengan berada di balik tema yang digunakan. Cara membuat puisi. Menulis merupakan salah satu bentuk penulis kreatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. 2. Menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. 3. Mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Yang keempat, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai kaidah puisi. Contoh puisi. Nyanyian Ibu. Nyanyian ibu dimulai sejak membayangkan kita akan lahir, telah direncanakan jauh-jauh hari, sebuah tempat lahir yang baik, popok yang bersih, bantal yang nyaman, selimut yang hangat, dan doa yang khusyuk untuk kita. Nyanyian ibu terdengar lebih syahdu ketika kita tiba di dunia, mengantar tidur, mengembara ke negeri impian yang lembut. Nyanyian ibu menyusun ke paru-paru sebagai nafas yang panjang, tak terkira, masuk ke jantung, menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Nyanyian ibu memanggil kita dari tempat bermain yang jauh, terdengar di meja makan menjelang sekolah, dan berupa bisik-bisik ketika ayah marah. Nyanyian ibu dilemparkan jauh-jauh ketika kita telah punya nyanyian lain di luar rumah, di plaza mewah, di gelap diskotik, di dunia baru yang asing. Sesuatu saat nyanyian ibu kita harap-harap kembali. Suatu saat nyanyian ibu kembali tanpa perasaan malu.
ketika sebagian besar hati